pengantin baru yang didaur ulang kembali, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya Bu. Kita langsung aja ke titik permasalahannya, ke titik ibu ini minta diberikan nasihat gitu ya Bu. Tepatnya bukan saya yang memberikan nasihat karena saya masih jauh umurnya ya Bu. Cuma kita saling berbagi aja ya Bu. Sharing-sharing aja. Jadi beliau ini adalah dahulu teman sama sekolah dan sekarang dipertemukan oleh Allah di hari tua. Kita kan bukan muda lagi ya Bu ya, di hari tua. Kebetulan alhamdulillah, bukan alhamdulillah sebenarnya ya, kebetulan pasangan masing-masing udah sama-sama nggak ada lagi. Berarti di sini nggak ada yang pelakor dan tidak ada yang dilakor gitu ya Bu. Nggak ada pil, tidak ada will. Ketika engkau memilih seseorang sebagai pendamping hidupmu, pilihlah orang itu yang cerainya adalah cerai maut. Berarti itu adalah orang yang setia. Bapak ini merawat istri beliau selama 7 tahun lamanya dalam keadaan sakit. Iya Pak, 7 tahun lamanya ya. Dan sekarang saya yakin dan percaya di antara kedua pasangan masing-masing ini pasti mengingat masa lalu mereka. Masa lalu mereka dalam rumah tangga mereka berdua dahulu. 35 tahun beliau dipisahkan. Dipisahkan, hari ini bertemu. 38 tahun. 5 terus, 3 dong. Teman 3 dong. 38 tahun ya. Tapi beliau mengatakan kau masih seperti yang dahulu. Kan lagu. Itu kan lagu, biasa aja. Maksudnya hatinya masih seperti yang dahulu. Insya Allah. Ketika Rasulullah mengatakan ada seorang istri yang meninggal suaminya, itu boleh kita berdoa di pusaranya di dalam hati, ya Allah, gantilah dengan pasangan yang lebih baik gitu. Boleh berdoa supaya diganti. Begitu juga Bapak sebaliknya, gantilah pasangan yang lebih baik. Tapi di sini banyak pro dan kontra ketika seseorang yang masa tuanya setelah menikah dia. Banyak pro dan kontra nih. Ada yang mengatakan tua kegatalan lah, keganjengan lah, anak tidak restu ketika bapaknya menikah, anak tidak restu ketika ibunya menikah. Marah dia anak ibunya menikah, marah dia bapaknya menikah, cucunya juga marah sehingga mereka tidak menerima pasangan orang tuanya masing-masing. Tidak memikirkan. Jadi bagaimanakah seperti ini seorang anak yang tidak merestui ibunya hari tua menikah ini termasuk anak yang durhaka. Kenapa saya katakan? Karena ketika anak menikah minta restu sama ibunya, Bu, izinkan aku menikah ya Bu. Ibu menikah, ibu nikahkan dia, ibu restui dia. Tetapi saat hari tua pasangan mereka masing-masing sudah tiada, si ibu pengen nikah, anak marah. Anak nggak menerima pasangan ibunya. Untuk apa mama menikah? Kami kan ada. Ada yang bisa diberikan oleh anak, ada yang tidak bisa diberikan oleh anak. Apa yang tidak bisa diberikan oleh anak? Ini yang tidak bisa diberikan oleh anak adalah perhatian dan kasih sayang. Tidak bisa anak memberikan yang satu ini. Ya untuk apa nikah, kan udah tua. Ibu-ibu yang saya muliakan, pernikahan itu bukan masalah tua atau mudanya, bukan masalah rasa atau tidak ada rasanya. Pernikahan di hari tua adalah membutuhkan sayang. Dia ada dua, ibu-ibu. Pertama, ada kasih dan sayang dalam rumah tangga. Kasih sayang itu, cinta itu didasari dengan hawa nafsu. Punya nafsu. Kalau kita udah tua, nggak ada nafsu lagi. Saya lihat-lihat bapak berdua nih nafsu sikit lagi nih. Sikit lagi. Jadi udah payah pernah lah mengengkol-hengkol seperti motor 80 yang namanya Ondako tadi mati juga. Mati pajak tuh tadi. Tetapi apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan adalah kasih sayang, kebersamaan. Betul tidak Bu? Sekurang-kurangnya teman untuk pergi ke masjid. Betul tidak Bunda? Sekurang-kurangnya untuk menggaruk punggung kita di saat gatal. Ya menggaruk punggung kan bisa atau enggak? Kan bisa dinding. Berbeda Bu antara garuk dinding dengan garuk suami. Ada yang dengar cerita kita. Ada yang dengar cerita kita ingin berkeluh kesah, betul enggak Bu? Coba saya wawancarai Ibu sebentar. Ibu memilih bapak nih dalam tua renta kayak ini ya. Belum renta lagi. Belum tua lagi, itu kan saya mau
Udah. Supaya bapak ini agak bangkit sedikit. Gak pede sedikit. Saya pengen jawaban bapak seperti ini. Jangan kira aku tua renta, Bu Ustazah. Saya pengen kayak gitu. Apa motivasi ibu menerima bapak di usia yang tidak muda lagi? Usia bapak berapa, Pak? Berapa, Pak? Berapa? 57 kayak 50 ya, Bu ya. Ya, jadi apa motivasi bapak ibu menerima bapak gitu? Caranya ibu apa bapak sih? Ibu duluan. Karena kasih sayang. Dengar, Bu, dengar. Motivasi menerima bapak. Motivasi menerima bapak. Ada teman curhat, biar ada pendamping hidup, ngayomin. Saat kita sendiri kan perlu teman, perlu diayomin, perlu dituntut untuk menuju jannah. Masya Allah, nih dengar para janda-jandanya yang udah enggak, bukan itu, harus kalau ibu mau menikah cepat nikah selagi masih ada umur. Tadinya kami punya 5 janda. 5 janda. Teman ibu Saingan ibu ya? Bukan saingan. Enggak. Teman di sini di rumah. Kalau saya ada catering geng saya tuh Iya. para janda. Para janda. Nah, satu menghilang, satu bilang jadi 3G. 3 lagi. 3 janda. Nah, sekarang saya bilang kasihan teman saya dua tuh komplain. Yang mana lagi yang Satu, dua? Ini satu, Ini ya, satu, coba ini satu. Nah, tanya lu tega ya. Oh ya Allah. Ibu coba angkat kedua tangan ibu ya. Mulai dari belakang sampai ke depan, angkat tangan semuanya. Semuanya. Yang janda. Yang janda, ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Cepatkanlah bertemu jodoh. Mau ya? Ini yang lagi. Ini lagi. Bunda lagi. Udah laris. Yang mana? Angkat tangan. Nolak rezeki berapa apa, ada biar aja lah, kasih sama yang lain nanti. Kasih sama yang janda berikutnya ya. Ya Allah ya Rahman. Nah, yang mengangkat tangan ikhlas kali. Ya Allah ya Rahman, tolong carikan pengganti ibu ini secepatnya ya Allah. Amin. Yang soleh ya Allah. Amin. Yang bisa membawa ke jannah ya Allah. Kalau dapat yang kaya lah ya Allah. Amin. Amin. Kaya hati, kaya dunia akhirat. Nah, mungkin lah ibu. Kalau dapat sultan gitu ya Bu. Jadi ini Bu, antara pernikahan usia senja tidak seperti kita dahulu. Kalau kita dulu menikah antara 2 keluarga, kita kan bujang dan gadis menikah. Kalau beliau ini menikahkan 2 keluarga, 3 keluarga, 4 keluarga. Siapa keluarga yang pertama? Keluarga pertama anak-anak. Tanya anak. Tanya mana anak? Anak bapak suka sama ibu nih? Ikhlas? Ridho? Begitu juga ibu sebaliknya? Ya Ridho. Ridho? Ya seperti tadi. Oh, seperti tadi? Ada mamahnya nggak boleh nikah, jangan. Setelah berlangsung hari demi hari, terus sekarang terserah mama berhak bahagia. Iya. Tapi mama punya anak 4. Ingat kami. Nah, Tidak itu akan tadi. melupakan anak-anak. Tidak melupakan anak-anak. Itu aja syaratnya, Bu. Nggak mungkin seorang ibu melupakan anaknya. Nah, sekarang kami kan punya anak 8. 8 ini, anak nyanyi. salapan. Coba nyanyi. Anak salapan nggak usah Ditambah ditambah dulu. Nanti kami sama ayah. Anak salapan nggak usah ditambah juo. Ibu, kalau Allah berkehendak walaupun menopos, nah bisa beranak. Gitu. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, betul nggak Pak? Kalau Bapak kan juga mau nikah, mau punya anak lagi kan? Nggak mau lagi kan? Jawab tuh mau. Bapak mau? Masya Allah. Bapak mengandung. Oh, Bapak mengandung. Yang kedua, menyatukan cucu-cucu lagi nih. Jangan kita ketika menikahi seseorang itu yang sudah punya bontotnya, yang sudah punya anak-anak di belakang, jangan kita memandang pasangan kita saja. Sayangi anak pasanganmu seperti engkau menyayangi anak dirimu sendiri. Banyak PR-nya, Bu. Jadi jangan seperti ayah tiri dan ibu tiri. Tahu ibu tiri? Kejam. Tapi kalau ini nggak ada wajah-wajah kejamnya, nggak ada di sini ya. Sekarang istilahnya Ustazah ibu sambung. Ibu sambung, nggak ibu tiri lagi. Saya melihat ibu ini adalah penyayang yang sangat luar biasa. Penyayang, dari wajahnya nampak juga Bapak seperti itu ya. Nah, Bapak katanya kan punya developer rumah kan? Nah, ini
dipromosikan ya. Nah, promosinya. Jadi Pak kasihlah anak sambung tuh rumah. Ambillah hatinya. Dikasih besok. Gitu. Nah, jadi menyatukan. Kemudian yang harus saya sampaikan kepada ibu semua, rumah tangga kita tidak ada yang sempurna. Siapapun rumah tangganya tidak ada yang sempurna. Misalnya ibu dulu pernah punya kekurangan dengan suami yang dulu, atau bapak juga seperti itu. Kita belajar dari hal yang jatuh. Misalnya suami saya dulu menuntut saya seperti ini. Ibu dan bapak sekarang buka lembaran baru bagaimana kesalahan kita masa lalu, atau bapak sebaliknya. Karena siapapun rumah tangganya tidak ada yang sempurna. Kadang dapat istri cantik perangainya, masa ancak loh. Ada dapat suami ganteng tajir perangainya, tajir pula gitu. Jadi sekarang bapak belajar dari kesalahan masa lalu. Mungkin terjadi pada diri kita nanti semuanya. Nggak tahu kita pasangan kita siapa selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mempunyai mantan lama. Ibu punya mantan lama? Ibu punya mantan lama, enggak? Tunjuk tangan yang punya mantan lama. Yang punya mantan. Jangan berusaha mengingat mantan lama. Kuburkan mantan lama sedalam-dalamnya, sedalam sumur air Zam-Zam. Kuburkan. Kalau masih ingat ibu dengan mantan lama, berdoalah dalam hati, ya Allah ya Rahman, kalau masih ada jodohku di dunia dengan mantan lamaku, ya Allah pertemukan aku nanti di waktu yang tepat. Waktu yang tepat beginilah. Udah sama mati kedua, udah pergi keduanya kan, tepat waktu. Tidak ada yang pelakor, tidak ada yang melakor, tidak ada yang dirusak di rumah tangga ini. Jadi pertemuan ini insya Allah diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita tanya kepada bapak lagi. Bapak belum menjawab. Kan bapak bisa mencari yang gadis. Banyak di belakang yang gadis, Pak. Apalagi bapak yang berduit kayak gini nih kan. Siapa yang tidak mau sama bapak? Kenapa bapak masih kembali ke cerita lampau? Coba ceritakan sedikit, Pak. Coba, Pak. Sedikit, Pak. Bapak ini udah keringatan nih. Jadi dulu kan, coba sedikit, Pak. menikah ini bukan sembarangan gitu kan. Bukan acak-acakan gitu ya. Yang menikah ini suatu hal yang sakral, yang penuh dengan janji dan penuh dengan kejujuran. Jadi kita nih memilih pasangan itu ya memang betul pasangan gitu kan, bukan yang untuk hura-hura, untuk ya hal-hal yang berbau negatif. Nah, jadi dengan yang sudah pernah ya kami kenalan dulu ya, walaupun 1 tahun itu udah 200 hari gitu. Sejak meninggalnya ibu? Bukan, Saya waktu mengenal sekolah. waktu sekolah. Waktu sekolah kan kami kan, saya kelas 3 di kelas 1. Jadi ada setahun masa tuh kenalan, udah kenalan, udah tahu saya siapa dia. Jadi ngapain lagi kita berapa? Jadi menikah ini ya saya beranggapan ya mungkin sama dengan ibu-ibu semua, bahwa ini adalah teman sampai tua. Masya Allah. Ya, teman sampai tua sampai berpisah lah kan nyawa kita. Nah itu saya. Jadi tidak ada lagi tidak ada lagi yang kata-kata, dan kita saling mengisi dan saling memahami. Masya Allah, luar biasa. Bapak ini memilih teman untuk masa tua. Saya juga berharap Bapak di sini setelah menikah ke masjid bersama, berdua berbimbing tangan, saling mengisi di hari tua, sakinah mawaddah warahmah hendaknya. Amin, amin ya Allah. Kemudian ibu-ibu semuanya, jangan pernah kita ini memandang pasangan itu dari kelebihannya saja. Terimalah pasanganmu itu dengan segala kekurangannya. Satu lagi, Insya Allah. Satu lagi, ya kita tolong pimpin untuk membacakan Al-Fatihah buat istri saya, Istiwati, dan juga buat suami dia. Masya Allah. Terbayang kesedihan beliau, pimpin doa untuk istri saya, untuk suami ibu di alam sana, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan beliau di alam sana. Suami ibu siapa namanya? Pasti ibu ingat. Pasti ingat. Berat rasanya mengganti sosok
seorang pasangan kita yang udah 38 tahun bersama kita, 35 tahun. Begitu juga Bapak pasti berat. Cuma berat ini pasti akan kita lewati. Bapak butuh seorang pembimbing, butuh tongkat. Kalau kita butuh tongkat pasti kita ambil ya Bu. Bukan berarti kita mengganti pasangan, kita melupakan pasangan yang lama. Bukan berarti kita membuang kenangan kita dengan kenangan yang lama. Bukan berarti kita tidak cinta kepada pasangan kita yang lama. Yang namanya orang yang udah meninggal tidak akan pernah kembali lagi. Kita akan ke sana semuanya. Jadi mudah-mudahan Bapak ini maut memisahkan beliau nanti endaknya. Beliau bisa melewati rumah tangga itu dengan seluruh kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Ya Pak?